Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Indra Gunawan. Saat ini saya sedang bertugas di SDN 62 Pekanbaru Riau. Saya siap mengikuti apresiasi Guru Pendidikan Dasar 2021. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Sudah hampir 2 tahun sejak pandemi COVID-19 melanda negara Indonesia. Berbagai upaya dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran virus corona dilakukan dengan kebijakan pembatasan interaksi dan kerumunan serta menjaga jarak fisik satu dengan yang lain. Kebijakan tersebut berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk diantaranya proses pembelajaran peserta didik di sekolah. Kebijakan pembatasan interaksi dan kerumunan menyebabkan guru dan peserta didik diwajibkan untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi pandemi dan melakukan proses pembelajaran yang berbeda dari kebiasaan, yaitu dengan sistem pembelajaran tatap muka secara tidak langsung atau proses pembelajaran daring. Banyak hal yang terjadi ketika proses pembelajaran daring. Salah satunya adalah hilangnya kesempatan siswa dalam belajar, atau biasa disebut dengan learning loss. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, ada beberapa hal yang saya lakukan. Di antaranya yaitu, ketika akan dilaksanakannya PTMT, saya melakukan deteksi dini, atau assessment diagnostik, yang meliputi aspek kognitif dan non-kognitif. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal peserta didik selama siswa tidak ke sekolah. Pertanyaan saya berikan secara online melalui LMS Google Classroom kepada siswa sebelum PTMT dilaksanakan. Dari hasil asesmen pada aspek kognitif, saya mengkategorikan siswa menjadi 3, yaitu siswa yang dititip di kelas bawah, siswa yang belajar di kelas, dan siswa yang ikut belajar tambahan. Dan diperoleh data bahwa 6 siswa dititip di kelas bawah, 15 siswa belajar di kelas, dan 5 siswa ikut belajar tambahan. Sedangkan dari aspek non-kognitif, terdapat 5 siswa yang memberikan emosi negatif, seperti merasa bosan, sedih, dan pusing dengan pembelajaran online. Kemudian, saya melakukan wawancara kepada 5 siswa tersebut beserta orang tuanya dengan tujuan untuk mengevaluasi metode pembelajaran secara online yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian, pada tahap perencanaan, saya mengembangkan RPP yang sudah ada menjadi RPP dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini akan menyesuaikan pada kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa sesuai dengan data yang saya peroleh ketika saat asesmen. Pembelajaran ini berfokus pada 3 hal, yaitu konten, proses, dan produk. Pada konten, siswa diberikan kebebasan untuk memilih sumber belajarnya. Di sini, saya memberikan materi dalam bentuk audio, video, dan teks sebagai sumber belajar. Pada proses, siswa juga diberikan kebebasan untuk mengolah sumber belajar yang telah dipilihnya. Adapun pada produk, siswa juga diberi kebebasan untuk membuatnya, bisa dalam bentuk video, teks, ataupun presentasi di depan kelas. Pada tahap pelaksanaan, sebelum memulai pembelajaran, saya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar siswa-siswa tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti ketika guru atau teman sedang mengeluarkan pendapat, maka siswa lain harus mendengarkan. Pembelajaran dilakukan secara blended learning. 50% siswa kelas 5B belajar tatap muka di sekolah dan 50%-nya lagi belajar secara tatap maya. Pada tahap ini, siswa dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu siswa yang belajar di kelas bawah, siswa yang belajar di kelas,
dan siswa yang ikut belajar tambahan sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelum PTMT. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan, kemudian saya melakukan evaluasi kegiatan PTMT yang sudah berlangsung dalam bentuk tes. Pada aspek kognitif, diperoleh data, siswa yang dititip di kelas bawah berkurang dari 6 orang menjadi 4 orang. Dan siswa yang ikut belajar tambahan berkurang dari 5 orang menjadi 3 orang. Sedangkan pada aspek non-kognitif, siswa menjadi lebih kreatif dan memberikan penilaian positif terhadap pembelajaran. Kemudian, sebagai bentuk tindak lanjut, saya tetap melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi yang telah dikombinasikan dengan masukan dari siswa dan orang tua siswa. Serta saya memberikan belajar tambahan kepada siswa yang masuk kategori dititip di kelas bawah dan ikut belajar tambahan. Itulah best practice yang saya lakukan dalam mengatasi learning loss. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fiikum. جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلاله